Halo semuanya, kenalin aku Elaina Selalim yang akan menjadi pemandu keuangan kalian hari ini. Pernah kepikiran gak sih, kita kerja capek banget nih saat ini, tapi nanti pas sudah jadi sepuh, mau ngapain ya? Di usia senja ini pastinya kita mau ekonomi kita lebih terjamin. Yuk sama-sama kita lihat butuh modal berapa sih buat masa tua nanti. Dengan studi case, klien berusia 24 tahun dengan gaji 10 juta plus kenaikan 3% di setiap tahunnya. Requestan dari klien, dia ingin pensiun maksimal di umur 50 tahun nih guys. Uang pensiunnya ingin digunakan antara 90 tahun sampai seumur hidup. Dengan nominal 5 jutanya per bulan ya guys. Perlu diingat bahwa 5 juta saat ini belum tentu sama dengan 5 juta di masa depan. Di sini aku menyiapkan 3 plan, yaitu ada plan A, plan B, dan plan C yang tentunya akan dicocokkan lagi ya dengan klien. Kita lihat di plan A untuk jangka waktu lama menabung yaitu 26 tahun dengan pembayaran 1 juta per bulannya. Instrumen investasi yang digunakan yaitu reksadana pendapatan tetap ya, tentunya dengan return 6%. Dengan 1 juta per bulannya, maka di akhir tahun akan terkumpul 12 juta. Inilah saat yang tepat untuk klien membeli obligasi, sehingga selama 26 tahun akan terkumpul 957 juta. Dengan begitu, uang pensiun yang dapat diterima oleh klien di setiap awal tahunnya yaitu 63 juta atau per bulannya 5,3 juta. Itu jika hanya sampai umur 90 ya, kalau seumur hidup ternyata hanya mencapai 4,7. Dikarenakan tidak cukup, maka saya rekomendasikan klien untuk hanya menambahkan 1% dari alokasi tabungan, berarti 1,1 juta tiap bulannya. Maka akan terkumpul 13,2 di setiap akhir tahun, dan klien akan membeli obligasi sampai 26 tahun ke depan dan terkumpullah 1,05 M. Hasil pensiunnya tentunya berbeda dari sebelumnya. Di saat klien hanya ingin sampai umur 90 tahun, maka per bulan dapatkan 5,8 dan jika seumur hidup maka bisa 5,2 juta. Tentunya ini sesuai dengan keinginan klien. Kemudian terdapat plan B, yaitu plan yang lebih saya rekomendasikan dengan usia pensiun yang ditambah 5 tahun ke depan, yaitu di usia 55, dan alokasi tabungan yang ditambah 5% ke depan, yaitu 15%. Berarti klien mengumpulkan 1,5 tiap bulannya. Sehingga di akhir tahun, klien dapat membeli obligasi seharga 18 juta, yang berarti di 31 tahun ke depannya terkumpul 1,7 M. Dengan begitu, uang pensiun yang bisa diambil klien jauh lebih tinggi dengan penarikan di awal tahun sebesar 143 juta atau tiap bulannya 11,9 juta jika klien hanya ingin sampai umur 90 tahun. Dan jika sampai seumur hidup bisa mengambil di tiap bulan 10,7 juta. Perlu diketahui nilai mata uang saat ini pastinya berbeda di masa depan. Maka 5 juta yang diinginkan klien saat ini berarti sama dengan 10 juta dengan tingkat inflasi 3% di masa depan. Hal inilah yang membuat saya lebih merekomendasikan plan B. Selain itu, jika klien ingin pensiun lebih awal, maka dengan jangka waktu 21 tahun, klien harus menambahkan alokasi tabungan sebesar 8%. Klien akan membeli obligasi seharga 21,6 juta di setiap akhir tahunnya dan di usia 50 tahun akan terkumpul sebesar 1,1 M. Maka jika klien ingin pensiun di umur 90 tahun bisa mendapatkan 6,1 dan di seumur hidup mendapatkan 5,5 di setiap bulannya dan pengambilan di awal tahun. Berikut adalah perbandingan antara plan A, plan B, dan plan C. Dengan ringkasan, pembayaran akan dilakukan di setiap akhir tahun dan pengambilan uang pensiun akan dilakukan di setiap awal tahun. Berikut adalah rekomendasi dari aplikasi-aplikasi yang menyediakan return investasi reksadana pendapatan tetap dengan return 6%. Sekian untuk konsultasi keuangan hari ini ya. Semoga simulasi tadi bisa jadi bahan ide buat kita. Jangan lupa kunci masa tua yang asik ada di tangan kita saat ini. Sampai ketemu lagi.